Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membaca kemudian membahas kitab karya ulama Ba'alawi yang tidak henti-hentinya membuat saya tertarik untuk selalu meneliti kemudian mengomentarinya, karena di saat kitab-kitab karya ulama lain itu mencerdaskan pembacanya, tetapi kitab karya ulama Ba'alawi ini justru membuat pembacanya ini tertawa karena isinya tidak berkesesuaian dengan nalar kita. Yang akan saya bahas adalah kitab Tadhkirun Nas karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan saya fokus di halaman 206 sampai 207. Di sini ada sebuah pernyataan yang lucu lah, horor sekaligus lucu. Saya akan tampilkan teksnya sehingga penonton bisa ikut menyimak, kemudian bisa ikut membaca dari apa yang saya baca, kemudian kita renungi bersama-sama apakah pantas bahwa kitab yang di mukadimahnya itu tertulis sebagai kitab yang memuat tentang fikih, tasawuf, dan akhlak, tetapi di dalamnya ternyata penuh dengan cerita-cerita halu, khususnya di halaman 200 ke atas. Itu sudah isinya ancur-ancuran, isinya cerita-cerita halu. Saya baca teksnya. Waqala sayyidi wa abdu ad-diwanu marrotan fi kubbatil habibi Umar ibni Abdirrahman al-Attasi wa ra'aitu al-habiba Abu Bakrin irtafa'a min qabrihi wa farasulahu fawqal qabri haqqahu wa kana ra'isul majlisi al-habiba Abu Bakrin wa ra'aitu bil janibi al-bahri minal kubati rajulan fasa'altuhu man huwa faqala nakibul awliya bil qudus walladhi dhuharoli annanu bata baqiyat ma'al habibi Abi Bakrin muddatan ba'da mautihi. Jadi secara bahasanya saja belum layak, artinya kitab ini memakai bahasa yang ancur-ancuran. Mari kita lihat. Waro'aitu al-habibah Abu Bakrin. Ini alangkah lebih baiknya memakai kata Abu Bakrin karena mengikuti dari lafadz al-habibah yang disitu menjadi maf'ul, yang mana maf'ul harusnya dibaca nasab. Jadi alangkah lebih tepatnya ketika penulisannya memakai kata waro'aitu al-habibah Abu Bakrin. Kemudian di bawah yaitu wakana ra'isul majlisi al-habiba Abu Bakrin. Ini juga alangkah lebih baiknya ini ditulis dengan tulisan Abu Bakrin. Alasannya apa? Karena ini adalah salah satu fi'il yang merofakkan isim kemudian menasobkan khobar, sehingga wakana ro'isul majlis, ini ro'isul majlisnya ini sebagai isim fa'ilnya, kemudian al-habibah Abu Bakrin ini menjadi khobarnya, harusnya dibaca nasab ya al-habibah, kemudian Abu Bakrin mengikuti lafadz al-habibah. Tetapi ya sudahlah, karena penulisannya semacam ini,
saya kritisi, ditinjau secara ilmu nahwu, walaupun tidak salah, tetapi tidak elok kalau penulisannya semacam ini. Saya artikan teks yang baru saja saya baca. Artinya guruku berkata, berarti guru dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Dan majelis itu pernah diadakan di Kubah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan aku melihat Habib Abu Bakar bangkit dari kuburnya. Dan mereka membentangkan tangan kanannya di atas kuburnya. Dan kepala majelis itu adalah Habib Abu Bakar. Dan aku melihat seorang laki-laki di sisi laut Kubah. Maka aku bertanya kepadanya, siapakah dia? Dan dia berkata, pemimpin para wali di Yerusalem. Dan yang tampak kepadaku adalah bahwa acara perkumpulan itu tetap bersama Habib Abu Bakar untuk suatu masa setelah kematiannya. Ini cerita ini disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tetapi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini kata gurunya. Entah guru dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu siapa, saya tidak mencarinya. Tetapi yang perlu saya komentari adalah di sini bahwa para wali ini mengadakan perkumpulan atau ngaji bareng lah. Kalau di Indonesia di kampung-kampung ini berarti ngaji bareng massal di pemakaman, di makam wali. Kemudian lagi acara berjalan, tiba-tiba Habib Abu Bakar ini bangkit dari kuburnya. Berarti jasad ini lagi ngaji bareng-bareng, rame-rame, kemudian Habib Abu Bakar ini naik ke atas dari makomnya, berarti kan jebol itu makom. Ini kira-kira cerita semacam ini layak dipercaya atau tidak? Ini kan cerita halu, orang sudah mati, jasadnya mungkin sudah jadi tanah, tapi tiba-tiba Habib Abu Bakar ini jebol dari bawah itu, berarti dari makamnya bangkit. Nah, setelah Habib Abu Bakar ini bangkit dari kuburnya, lalu seluruh jamaah, berarti seluruh jamaah yang ngaji di makam tersebut ini saling menjulurkan tangan kanannya, berarti melambai-lambai kayak gini, melingkar, berarti melingkari makom dari Habib Abu Bakar. Kemudian ada seorang laki-laki kemudian ditanya oleh gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tanya, itu siapa? Artinya yang nongol dari kuburan itu siapa? Kemudian laki-laki itu menjawab, oh itu pemimpin dari majelis ini. Jadi bahwa Habib Abu Bakar itu adalah pemimpin dari majelis pengajian itu yang sudah meninggal, tapi jamaahnya ngaji di makomnya, tiba-tiba Habib Abu Bakar itu jebol dari kuburannya kemudian bangkit. Ini nalar saya ini ya, tidak bisa menerima kalau cerita semacam ini. Logikanya gini, orang itu asalnya dari tanah, kemudian ketika meninggal pun menjadi tanah lagi, jasad loh, roh kembali ke Allah. Tapi kalau jasad itu melebur jadi tanah lagi. Bagaimana mungkin jasadnya yang sudah menjadi tanah kemudian gara-gara di situ jamaahnya lagi pada ngaji di makomnya, kemudian Habib Abu Bakar ini tiba-tiba naik menjebol kuburannya. Nah, kemudian orang-orang melambai-lambaikan tangan kanannya mengelilingi dari Habib Abu Bakar yang baru saja naik ke permukaan kuburannya. Ini kan horor. Menurut saya cerita ini horor, dan saya yakin orang-orang yang punya pikiran waras, orang-orang yang nalarnya itu
masih dipakai untuk mikir, saya yakin tidak akan mempercayai cerita ini. Ini koplak, ini cerita semacam ini koplak. Ini enggak layak dijadikan sebagai kitab pedoman. Karena kitab ini casingnya kitab tasawuf, casingnya kitab fikih, casingnya kitab adab atau akhlak. Tetapi di dalamnya ini ratusan cerita-cerita halu yang disematkan di dalamnya. Ini masih banyak cerita halu semacam ini. Nanti akan saya komentari satu persatu. Dari pernyataan seorang laki-laki yang tadi ditanya, itu siapa yang baru jebol dari kuburnya, kemudian dijawab, oh itu adalah pemimpin dari jamaah ini. Ini terkesan banget bahwa ini ceritanya itu cerita settingan, ceritanya settingan. Logikanya gini kan, gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang itu ikut di jamaah tersebut. Orang ikut ngaji dalam perkumpulan pengajian tersebut. Logikanya kan tahu bahwa itu adalah makom dari Habib Abu Bakar yang mana katanya pemimpin dari majelis tersebut. Kenapa harus tanya? Ada seorang laki-laki kemudian ditanya, itu siapa yang baru saja naik dari kuburannya? Kemudian si laki-laki tersebut kan menjawab, oh itu pemimpin dari majelis ini. Ini kan kelihatan banget bahwa ini cerita settingan. Harusnya gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tanpa tanya seorang laki-laki pun tahu bahwa itu adalah makam Habib Abu Bakar. Kenapa harus tanya dulu? Kemudian yang jawab adalah si laki-laki yang ditanya. Oh itu yang baru jebol dari kuburannya, itu pemimpin dari majelis ini. Halu, ini cerita halu. Kemudian, dan yang tampak kepadaku adalah bahwa acara perkumpulan itu tetap bersama Habib Abu Bakar untuk suatu masa setelah kematiannya. Artinya apa? Bahwa perkumpulan ngaji di makamnya Habib Abu Bakar ini masih terus berjalan. Walaupun Habib Abu Bakar ini sudah lama meninggal. Dan selalu Habib Abu Bakar itu pada saat pengajian di majelis itu atau di dekat kuburannya ini selalu naik ke permukaan bumi, artinya menjebol dari kuburannya kemudian ikut ngaji menjadi imamnya, berarti wong ini pemimpinnya. Ini kan cerita halu, ini cerita halu. Untuk para kiai yang masih husnudon bahwa Habib Alawi adalah keturunan Rasul, ini tolong buka kitab Tadhkirunas halaman 206-207. Ini Anda kalau masih husnudon bahwa cerita ini adalah yang menceritakan keturunan Rasul, Anda kebangetan. Karena ini cerita halu, sangat konyol. Orang sudah mati, kemudian makomnya lagi dijadikan tempat ngaji massal, kemudian dia bangun dari kuburnya, jebol kuburannya, kemudian ikut ngaji, dan seluruh jamaah itu melambai-lambaikan tangan kanannya, nggak pada takut. Kalau saya kan ngeri kalau saya takut. Dari cerita yang selalu konyol dan koplak yang termaktub dalam kitab-kitab karya ulama Balawi yang selalu diglorifikasikan bahwa itu sebagai cerita luar biasa dan itu adalah keramat wali yang luar biasa. Namun untuk orang-orang yang punya pikiran waras bahwa cerita-cerita semacam ini justru membuka aib dari klan Balawi sendiri. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, jasadnya sudah melebur menjadi tanah, kemudian jasadnya muncul lagi dalam nyata muncul lagi dalam nyata dan ikut ngaji bareng-bareng, kemudian menjadi imam tentunya, wong itu pemimpin dari majelis tersebut yang sudah meninggal. Dan itu berjalan tidak hanya satu kali,
artinya masih selalu berjalan semacam itu. Artinya masih selalu mengadakan ngaji-ngaji di makomnya Habib Abu Bakar, dan setiap kali acara ngaji itu Habib Abu Bakar selalu nongol dari dalam kuburnya, kemudian ikut ngaji dan mengimami pastinya. Jadi cerita-cerita yang termaktub dalam kitab-kitab Alawi, baik Tadhkirun Nas, baik kitab Misbahul Anam, baik kitab Uqudul Almas, ini selalu memuat keramat-keramat yang keramat itu tidak berkesesuaian dengan syariat. Nah, ini membuktikan bahwa wali-wali mereka yang diglorifikasikan sebagai wali-wali kutub ini wali settingan. Lewat karya kitabnya saja, ini Tadhkirun Nas, ini bahasanya acak-acakan. Penonton bisa cari kitab Tadhkirun Nas atau bisa belilah di toko market, banyak ini. Itu dibaca bagi orang yang memahami ilmu nahwu, ilmu sorof. Ini bahasanya hutan-hutan, bahasanya ancur-ancuran, tidak memakai kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Ini kitab sebenarnya tidak layak edar kalau menurut saya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa di kitab Tadhkirun Nas halaman 206-207 yang mengatakan bahwa Habib Abu Bakar ini bangkit dari kuburnya pada saat acara masal ngaji di makam tersebut, ini sebuah cerita hoax 100%. Saya jamin ini cerita hoax dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk Muhyiddin, masihkah Anda akan membela klan Ba'alawi yang mana Anda masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Rasul, sementara mereka justru memanfaatkan agama Islam, tetapi di dalamnya diselipi ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan syariat, bukan memajukan Islam, tetapi merusak Islam dari dalam. Lah ini buktinya kitab Tadhkirun Nas, casingnya kitab tasawuf, casingnya kitab fikih, casingnya kitab adab dan akhlak. Tetapi di dalamnya ratusan cerita-cerita halu tersemat. Nah ini kan merusak, justru merusak ajaran Islam, bukan mencerdaskan bangsa, tapi membodohkan bangsa yang membacanya. Lah, untuk Muhyiddin, saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda masih akan tetap husnudon bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasul, sementara saya dan teman-teman banyak ini menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Kiai Imad menemukan bahwa nasabnya tidak tersambung selama 500 tahun lebih, dan yang ahli kitab menemukan bahwa karya-karya mereka selalu memuat cerita-cerita halu, yang cerita-cerita halu itu tidak berkesesuaian dengan akal waras kita. Kemudian banyak kitab-kitab mereka yang memuat keramat-keramat luar biasa mereka, yang keramat itu bertentangan dengan umumnya keramat. Kemudian mereka hobi menceritakan keramat-keramat dari wali satu ke wali lainnya. Artinya apa? Dari klan Ba'alawi ini kayak udah kerjasama. Wali A diceritakan keramatnya oleh wali B, wali B keramatnya diceritakan oleh wali C, wali C keramatnya diceritakan oleh wali D. Ini kan kayak sudah settingan. Sebenarnya mungkin nggak wali semua atau orang biasa semua lah. Kemudian didongkrak elektabilitasnya dengan membuat satu jaringan, yaitu jaringan membohongi umat, sehingga terkesannya klan mereka itu adalah klan kumpulan para wali kutub, padahal orang-orang biasa. Dan satu yang perlu diingat bahwa keramat dari wali beneran ini tidak pernah diumbar. Keramat boleh muncul kalau dalam kondisi darurat dan terdesak.
Nah, kalau keramat muncul untuk pertunjukan atau untuk permainan, untuk pamer-pameran, untuk sombong-sombongan, itu bukan keramat, itu klinik. Cukup ya pembahasan kitab Tadkir Lunas halaman 206, 207. Ini bukan kitab, anggap saja ini satu dongeng hiburan yang menggelikan dan layak untuk ditertawakan, yang mana orang yang sudah meninggal bisa bangkit dari kuburnya, menjebol makamnya, kemudian ikut ngaji bareng-bareng, dan seluruh jamaah tidak ada yang takut, itu tangannya ikut melambai-lambai. Ini kan konyol. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.